ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat engkau bersuka saat kau dapati aku setia sampai garis akhir. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Oh, oh. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Tuhan, jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat engkau bersuka saat kau dapati aku setia sampai garis akhir. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat engkau bersuka saat kau dapati aku setia sampai garis akhir. Oh, jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat engkau bersuka sampai kau dapati aku setia. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Mari kita mulai perkuliahan akuntansi pajak
untuk kelas S1 akuntansi yang Universitas kita ambil waktu 1 menit 2 menit untuk berdoa terlebih dahulu. Kita mengucap syukur atas kesehatan kita, atas berkat Tuhan Allah yang menjadikan kita bisa kuliah, diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk melaksanakan kehidupan kita. Kita berdoa. Selesai, amin. Oke, kita mulai ya. Saudara-saudara, ini mahasiswa akuntansi semua ya. Sebentar, tak lihat di YouTube-nya sebentar. Nanti saya lihatnya di YouTube aja sebentar. Oke, semua sudah presensi. Sebentar, YouTube ya. Ini hadir. Apakah mahasiswa dari akuntansi semua? S1 akuntansi semua, oke. Halo. Oke, kita mulai ya. Oke, di akuntansi itu mata kuliah pajak sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama adalah perpajaan ya. Perpajaan itu kalau di dunia kerja itu nanti adalah bracket A dan bracket B ya. Nanti ada KUP, PPH, PPN dan lain-lain. Dan yang kedua adalah akuntansi pajak atau laporan fiskal keuangan ya. Dan yang ketiga adalah lab praktikum tentang pajak ya. Berarti kalau saudara S1 akuntansi ya, ini dapatnya lengkap ya. Nanti ada perpajaan di S1 manajemen bisnis maupun lainnya juga dapat ya. Tapi di S1 akuntansi yang membedakan adalah selain saudara dapat mata kuliah perpajaan bracket A bracket B, saudara juga mendapat mata kuliah akuntansi pajak ya, akuntansi pajak, dan yang ada juga praktikum pajaknya. Kalau di manajemen mungkin praktikum perpajaan itu dimasukkan di perpajahan online ya. Itu di akuntansi pajak itu harusnya salah kalau di manajemen ya gitu. Harusnya akuntansi pajak itu bukan perpajahan online, tapi membahas tentang perbedaan prinsip antara catatan laporan keuangan yang dari perusahaan itu berdasarkan yang seharusnya yang ada di fiskus atau istilahnya pegawai pajak atau staf pajak ya, gitu. Sampai di sini ada pertanyaan, garis besarnya garis besarnya perkuliahan akuntansi pajak. Oke, kita lihat dulu ya di YouTube-nya itu saya masuk belum ya, sebentar. Sebentar. Karena kita enggak tetap muka ya, ada plus minusnya ya gitu. Sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Apakah ini mahasiswa ada yang menyimak masuk semua atau hadir di YouTube? Halo? Sebentar ya, ini oke, sebentar. Ini tak lihat belum ada yang presensi ya di YouTube ya. Oke, enggak apa-apa. Oh ya saja ya. Mas Rizky Ardianto. Oke. Kalau saya tanya mata kuliah akuntansi perpajaan sama perpajaan sudah tahu bedanya ya. Bedanya kalau akuntansi perpajaan itu bukan musuh ya.
tapi adalah skill keahlian yang dituntut kalau saudara nanti lulus ya, nanti sudah lulus S1 akuntansi, biasanya ada pilihan saudara kerja. Dan kalau saudara bekerja sebagai staf pajak itu lumayan gajinya ya, tinggi. Kerjaannya paling laporan tuh seminggu sekali ke kantor pajak ya. Jadi sebulan itu saudara keliling ke kantor pajak itu 4 kali ya. Dan nanti tanggal 10 saudara harus menyetor laporan dan uangnya ke kantor pajak juga transfer lewat bank atau tunai gitu ya. Itu gajinya tinggi kalau di kantor pajak, bagian pajak ya, itu lumayan tinggi. Jadi kalau saudara menguasai pajak itu sebenarnya menguntungkan bagi lulusan akuntansi ya. Jadi di bagian kantor itu ada yang khusus pajak sendiri ada ya. Nanti ada sendiri yang khusus akuntansi atau accounting ya, beda-beda. Kalau dulu biasanya jadi satu ya, tapi karena begitu kompleksnya perusahaan ya, datangnya besar, itu nanti istilahnya mulai yang terbaru itu sudah dipisah ya, antara yang yang ngurusi accounting sendiri dan yang ngurusi pajak ya, setoran pajak ya, kayak gitu. Nah, kalau saudara lulus untuk kerja di bagian pabrik atau perusahaan itu saudara harus menguasai tiga-tiganya ya. Saudara bisa harus menguasai akuntansi pajak sesuai laporan fiskal dari Fiskus Pajak. Yang kedua, saudara juga menguasai BPT A dan BPT B. Kalau BPT A itu untuk laporan SPT perseorangan ya. Tapi kalau yang BPT B itu adalah laporan SPT untuk badan usaha ya. Dan yang BPT C adalah untuk perusahaan internasional atau luar negeri. Nah, itu tinggi gajinya, sekitar 3 jutaan ke atas ya. Dulu saya pernah jadi manajer akuntansi, terus waktu itu 5 tahun yang lalu saya ditawari pindah ke bagian pajak, tapi saya belum bisa kayak gitu ya. Saya terus belajar, mesti belajar, dan pajak itu sebenarnya lebih kerjanya lebih simpel dibanding kalau saudara kerja di akuntansi. Saudara nanti membukukan, menjurnal, nanti dokumen-dokumennya itu harus disimpan rapi di gudang. Nanti kalau ada pemeriksaan itu biasanya kalau data akuntansi itu ya, itu biasanya ditumpuk jadi satu ya. Jadi kalau pas ada assessment atau pihak dari pajak atau itu jadi satu campur, nah, itu tidak boleh ya, nah, gitu. Ya, kita membahasnya tadi ini kita khusus akuntansi perpajakan, oke ya, gitu. Kita konsep dasarnya ya, konsep dasar akuntansi pajak itu apa? Ya pasti dari pembukuan laporan keuangan ya. Terus yang kedua adalah hubungan akuntansi pajak perusahaan ya dengan akuntansi komersial atau fiskal ya dari pihak Fiskus Pajak, dan konsep dasar dan tujuan akuntansi pajak. Nah, kalau saudara kuliah di setelah lulus, biasanya nanti kan saudara ada pilihan mau ngambil profesi akuntansi ya, profesi akuntan atau PPAK. Nah, saya waktu dulu diajar sama dosen saya, namanya ada manajemen pajak ya. Istilahnya mengajari yang kurang baik ya. Dosen saya tuh ngomong gini, perusahaan itu lebih baik membayar sedikit mungkin, serendah mungkin, kalau bisa tidak usah bayar kayak gitu ya untuk pajak ya. Yang kedua, meskipun bayar ya nanti dibuat dibuat terlambat aja, nggak apa-apa, itu nanti supaya didenda ya. Alasannya kenapa? Dosen saya itu karena dia profesi profesi pajak ya. Dia misalnya contoh gini contohnya gini, misalnya pajak dari perusahaan besar ya, itu kan namanya konsultan itu pasti profesinya kan kliennya besar-besar ya. Kalau pajak itu di atas 100 M ya,
itu kalau pelakuannya itu bisa sesuai dengan apa yang dikatakan oleh dosen saya, ya. Kalau bisa bayar serendah-rendahnya sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, ya. Itu namanya tax management, ya, manajemen pajak. Keuntungannya apa? Supaya pembukuan kita yang harusnya bisa diirit, ya, yang diirit itu maksudnya biaya-biaya yang bisa dipotongkan, ya, sehingga pembayaran pajak kita tuh dikurangi oleh biaya-biaya tersebut. Contoh, ya, biaya perjalanan direksi, ya, misalnya bosnya itu bolak-balik pergi naik pesawat, ya, itu bisa dipotongkan untuk mengurangi pajak, ya. Terus biaya menjamu tamu, ya, itu bisa mengurangi pajak. Tapi kebanyakan perusahaan yang sistem dulu, ya, karena mungkin mereka belum meng-hire tenaga kerja akuntansi, mereka banyak pos-pos yang seharusnya bisa mengurangi setoran pajak kepada pihak pajak, gitu, ya. Itu adalah konsepnya paling intinya tuh membayar serendah mungkin, tapi dengan dengan aturan yang berlaku dengan undang-undang. Pertama, tidak ngemplang, ya, jangan sampai ngemplang. Kalau ngemplang itu sekarang hukumannya yang bosnya, ya, bosnya atau pemiliknya, direktur utamanya, dan yang membuat pajak itu dipenjara, ya, penjara badan, atau pertama dikasih sanksi dulu, kemudian kantornya di blacklist, nanti baru kalau misalnya tetap membandel, ya, maka akan dikenakan istilah ya, ditarik paksa, ya, ke penjara, ya, ditarik paksa tarik badan, ya, tarik badan paksa untuk dimasukkan ke penjara karena membandel tidak membayar pajak. Oke, ya, itu. Jadi akuntansi dasar pajak itu pertama adalah pembukuan, ya. Pembukuan itu oleh biasanya dari manajer akuntansinya, kemudian dan bagian pihak pajak yang staf pajak yang ada di perusahaan itu saling sinergi. Oke. Kedua, akuntansi pajak itu harus disesuaikan dengan akuntansi fiskusnya pajak, ya, gitu. Intinya apa? Kalau pihak pajak itu intinya ada pos-pos tertentu yang tidak boleh dipotongkan untuk mengurangi setoran pajak dari perusahaan-perusahaan, ya, gitu. Terus yang ketiga, konsep dasar akuntansi pajak adalah konsep dasar dan tujuan akuntansi pajak. Tujuannya apa? Ya, kalau dari guru saya itu membayar serendah-rendahnya biaya pajak yang disetor. Yang kedua, untuk memaksimalkan pos-pos, ya, yang harusnya bisa dikurangi, ya, untuk setoran pajak. Dan yang ketiga itu istilahnya untuk perusahaan itu tidak terkena sanksi dari pajak, pihak pajak, ya, departemen pajak lah, Dijen Pajak itu. Nah, seringkali perusahaan-perusahaan itu terkena sanksi, ya, meskipun pembukuannya benar, tapi mereka belum sesuai dengan akuntansi pajak, sehingga waktu pemiliknya didatangi oleh Dijen Pajak, ya, maka pemiliknya itu biasanya kan ilmunya kan kalah, ya, sehingga manut aja sama petugas pajaknya, itu enggak ya kurang baik, ya, gitu. Nah, alasan lain dari dosen saya dulu ngomong gini, kalau pendapatan perusahaan itu di atas 100 M, ya, itu misalnya pajaknya kan berapa, 25 juta, ya, 25 M, ya, kayak gitu. Itu lah betul, karena minimal kan 25%, ya, dari laba, ya. Itu lebih baik bayarnya terlambat dan didenda. Dendanya kecil, ya, daripada kalau perusahaan tersebut, ya, meminjam uang, ya, 25 M dengan bunga
bunga bank ya. Jadi ada plus minusnya. Jadi selisih selisih persentase dari setoran pajak itu diputarkan dulu ya. Kemudian hasilnya keuntungan untuk membayar denda pajak ya. Itu aplikasinya. Kalau saudara pasti di Google itu pasti banyak teori-teori banyak. Ini saya kasih dua teori ya, dua PDF. Yang satu nanti buat bisa dipakai untuk mahasiswa nanti sampai pertemuan 1 sampai 14. Nanti kita ada UTS dan UAS dan nanti ada latihan latihan soal ya kayak gitu. Ada pertanyaan? Oke. Itu yang pertama ya. Yang seterusnya kemudian lanjut ya, pentingnya yang pertama ya. Kenapa kok penting pembukuan ya? Ayo, ada yang bisa jawab enggak? Ada enggak kira-kira? Kenapa kok kita harus pakai pembukuan atau catatan akuntansi atau laporan keuangan? Kenapa? Karena zaman sekarang ya, kalau saudara tidak punya catatan keuangan ya, kalau laporan akuntansi sederhana, laba rugi, posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, catatan laporan arus kas, maka saudara tidak bisa ngapa-ngapain ya. Kalau saudara mau pinjam ke bank harus disertai dengan laporan keuangan, meskipun sederhana ya. Nah, kalau saudara mau pinjam ke BPR, ke bank apapun, sekarang harus dicatat disertai dengan laporan keuangan. Terus apa lagi ya? Saudara mau beli istilahnya mau transaksi dengan pihak leasing ya, itu juga harus dimintai. Saudara mau buka usaha UMKM juga disertai dengan laporan keuangan ya. Mau melakukan pinjaman lah UMKM itu juga sudah harus lengkap dengan laporan keuangan. Oke ya. Kenapa? Karena ini hubungannya dengan fiskus ya. Kalau akuntansi pajak dengan fiskus ya. Berarti pentingnya pembukuan atau pentingnya laporan keuangan untuk perpajakan, untuk Dijen Pajak untuk apa? Untuk menghitung apakah perusahaan tersebut laba atau rugi ya. Nah, dari laba atau rugi maka itu akan bisa menghitung keluar angka pajak terhutang dan nanti bisa diteliti oleh pihak pajak Dijen Pajak itu apakah pos-posnya itu sudah benar ya. Biasanya mereka lihat jurnalnya ya, jurnal tiap jurnal itu setiap pos itu disampling sama mereka seteliti mungkin. Nah, maka nanti akan ketahuan bahwa perusahaan ini melakukan istilahnya jurnal yang salah. Maka nanti pihak pajak itu akan meminta stafnya jadi akuntansi itu mengubah dan membenarkan laporan keuangannya. Nah, tapi kelemahannya di Indonesia ya, Dijen Pajak itu kerjanya mepet ya. Misalnya ada kepala Dijen KKP ya, kantor pajak, anak buahnya ada 5 ya atau 10, itu satu orang itu memegang 30 perusahaan, sehingga dia harus dikejar waktu ya. Bagaimana dia bisa mempush itu mendorong kerjaannya itu bisa yang 30 perusahaan tuh di tackle dia dan hasilnya dia bisa meningkatkan masukan bagi Dijen Pajak itu ya. Itu intinya dari sisi pajaknya ya. Dijen Pajak itu digaji mahal, tapi karena mereka tujuannya untuk mendapatkan income bagi negara ya gitu. Oke, berarti harus dua sisi ya. Saudara harus berpikirnya dari sisi perusahaan dan satunya dari sisi Dijen Pajak ya, karena ini hubungannya dengan akuntansi pajak. Kalau BPA, BPB nanti itu banyak sekali, nanti ada saudara harus membayar profesi kayak gitu, itu banyak. Kalau yang akuntansi perpajakan itu hanya 2 tok ya. Terus yang pentingnya pembukuan untuk perpajakan, nanti saudara kalau di persorangan nanti akan membuat SPT persorangan ya.
Terus kalau di badan dia akan membuat SPT badan. Ya, sehingga nanti akan keluar perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP ya, kayak gitu. Nah, laporan keuangan itu adalah posisi finansial ya, hasil usaha atau bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Dari ALK nanti sudah juga dapat di S1 akuntansi ya, bahwa analisa laporan keuangan itu bisa kayak dokter spesialis ya, bisa mengecek secara sekilas itu dari pos-pos itu perusahaan itu sehat atau tidak ya, kayak gitu. Nah, persyaratan pembukuan ya itu ada bisa dibaca ya, berarti harus pembukuannya harus lengkap ya, itikat baik mencerminkan yang keadaannya sebenar-benarnya. Sekolahnya terdiri dari harta, kewajiban, utang, modal, penghasilan dan biaya. Ini kalau di aplikasi nanti Mayop atau Accurate nanti ada ya pos-posnya dari harta, kewajiban, utang, modal, penghasilan dan biaya setelah penjualan dan pembelian, itu pasti ada ya. Terus ditutup setiap akhir tahun dengan membuat neraca atau posisi keuangan dan laporan kiraba berdasarkan prinsip pembukuan yang taat. Asas ya, asasnya itu apa kalau di akuntansi? Sesuai dengan sistem akuntansi yang sejenis dengan perusahaan tersebut. Kalau perusahaannya UMKM, maka SAK-nya adalah UMKM ya, gitu. Kemudian diselenggarakan huruf Latin, huruf Arab dan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah. Jadi ada dua pilihan ya, pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Terus pembukuan yang mendasari setelah administrasinya dokumen lain berhubungan dengan kerjaan perusahaan dan harus disimpan selama 10 tahun. Nah, ini tugasnya akuntansi ya. Biasanya mereka punya gudang sendiri ya. Data 10 tahun atau 5 tahun itu tidak boleh dihapus atau dihilangkan ya, gitu. Jadi kerjaan akuntansi itu ada yang bilang khusus untuk cewek ya, karena orangnya teliti, cewek lebih teliti. Tapi ada khusus yang cowok. Kenapa? Karena kalau ngangkat-ngangkat lebih kuat, karena dokumennya banyak. Itu cuma joke aja ya. Yang penting dari akuntansi itu adalah saudara bisa menjurnal, terus bisa memposting ya, nanti keluar neraca saldo, dan neraca saldo nanti jadi jadi laporan keuangan, laba rugi, posisi keuangan ya, dan arus kas. Oke, gitu ya. Terus kemudian sanksi ya. Sanksi adalah denda ya, gitu. Oke. Ini dendanya. Nah, tujuan hubungan akuntansi pajak ya perusahaan dengan akuntansi komersial atau fiskal dari Fiskus ya, Dijen Pajak ya, kayak gitu. Oke. Ini sama ya, lembaga pembuat ketentuan. Nah, jadi semua itu ada undang-undang pajak. Nah, kelebihannya lagi, semua mata kuliah yang di S1 akuntansi itu saudara bisa untuk dijadikan judul untuk skripsi ataupun tugas akhir ya, gitu. Oke ya. Nah, hubungan pajak adalah lembaga pembuat ketentuan, undang-undang perpajakan, peraturan pemerintah, Kepres, Kepmen, dan keputusan Dijen Pajak ya, gitu. Nah, konsep dasar dan tujuan akuntansi adalah sama ya, nanti tax policy atau tax management ya, itu harus harus jelas. Oke. Ya, ini sekarang kita baru masuk ke temanya ya, konsep dasar akuntansi umum laporan keuangan fiskal ya. Nanti laporan keuangan fiskal itu yang sesuai Dijen Pajak itu apa? Nanti ada laporan kas ya, laporan aset ya, bank, investasi jangka pendek, modal. Nah, itu yang yang akan dicocokkan dengan yang diminta oleh pajak, Dijen Pajak ya. Nanti kita ublek-ubleknya atau bahasanya dari itu semua, dari posisi neraca ya,
pos-pos tertentu yang sesuai dengan posnya yang diminta oleh fiskus Dijen Pajak ya, kayak gitu. Nah, konsep dasarnya accrual basis ya, accrual basis, atau satunya yang lain adalah basis ya, accrual basis. Satunya cash ya, terjadi transaksi pada waktu dibayar atau terima uang ya. Dan perusahaan fiskus itu going concern, bahwa perusahaan tersebut akan berlangsung jangka panjang. Tidak mungkin perusahaan satu hari buka besok tutup, itu tidak mungkin ya, kecuali perusahaan boneka ya. Boneka itu bayangan atau istilahnya zombie lah, perusahaan zombie itu paling pun itu cepat paling berapa bulan baru tutup, nah, gitu ya, gitu. Oke. Kemudian tujuan pelaporan pajak ya, pertama adalah PKP ya. PKP, sistemnya pajak Indonesia adalah sistem self assessment ya. Berarti sistem self assessment apa? Berarti wajib pajak itu membuat laporan sendiri ya, tapi harus disesuaikan dengan fiskusnya pajak. Oke. Nah, ciri-ciri laporan keuangan pajak relevan ya, terus dapat dimengerti, handal, dan dapat di compare atau diperbandingkan. Oke. Konsep dasar dan tujuan akuntansi pajak, itu banyak ya, ada laporan historis ya, keuangan, laporan pajak luput dari penggunaan estimasi atau pertimbangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, lebih mengutamakan hal yang material. Material itu gimana? Nanti kalau saudara sudah mengikuti audit 1 atau auditing 2 ya, maka saudara sudah tahu namanya material ya. Oke. Laporan keuangan yang terutama menekankan konsep makroekonomi substansi dari setiap transaksi ya. Nanti ditanyai ya. Contoh, ada perubahan sistem akuntansi ya. Kalau zaman dulu sistem persediaan barang akan ada 3, LIFO, last in first out, kemudian FIFO, first in first out, dan yang satunya average atau moving bergerak rata-rata ya. Nah, zaman dulu seringkali perusahaan itu menggunakan yang LIFO ya, last in first out ya. Tujuannya apa ya? Supaya labanya kecil ya. Nah, pihak pajak fiskus mengamati ya, kenapa kok labanya kecil, sehingga aturannya yang sekarang yang dipakai adalah FIFO ya, first in first out. Nah, kelemahan dari alasannya dari fiskus pajak LIFO itu apa? Ayo. LIFO itu yang pertama, datanya tidak up to date yang sekarang ya. Kenapa? Karena barang yang di kartu stok ya, kartu persediaan itu yang keluar adalah yang terakhir terus ya. Sedangkan kalau ditilik di gudangnya, barang yang ada itu barang yang paling lama dan seringkali rusak ya. Dan sehingga alasan pajak itu, alasannya utama, barangnya sudah tidak dapat dinilai ya. Itu. Tapi sebenarnya tujuan utama mereka karena apa? Kalau dari LIFO itu pajaknya keuntungannya ya, net income ya, laba bersihnya itu lebih kecil, paling kecil dibandingkan kalau FIFO maupun moving average ya. Sehingga LIFO sekarang tidak boleh digunakan untuk laporan sistem persediaan ke fiskus, pasti ditolak ya. Terus yang kedua penyusutan ya, ada yang double declining atau itu sekarang ada yang harus sesuai dengan penyusutan yang distandarkan oleh fiskus ya, gitu. Oke, itu ya. Ini sudah selesai. Oke, apakah ada pertanyaan? Kita balik satu lagi ya. Saya kasih 2 file ini. Sebentar. Ya, ini sama-sama akuntansi pajak, supaya nanti saudara bisa bisa lebih jelas ya.
sama ya. Sebentar. Ada pertanyaan? Ini maaf ya, ini lampunya yang di sini stop kentangnya yang dari otomatis itu apa dia rusak. Ruangan saya sama ruangan sebelah itu mati semua. Yang apa lampunya di atas ini. Bentar ini ya kak, tutup dulu aja ya. Tutup dulu aja. Oke. Bentar. Ini enggak usah. Oh ini ya. Oke. Ini sama nih. Oke. Nah, ini lebih apa? Lebih jelas. Oke, sama ya, ini sama, tak pecahkan aja. Ya sama. Nanti ini adalah apa? Materi yang lebih apa? Tambahan ya. Kira-kira apakah ada pertanyaan ya? Jadi kita musuhnya bukan musuh sih, tapi kita kan bekerja untuk perusahaan ya, untuk apa pimpinan dan pimpinan itu meminta kita membuat laporan itu apa yang apa labanya yang labanya apa misalnya uang yang disetor ke pajak itu sekecil mungkin. Sedangkan pihak pajak sebagai lawan dari perusahaan itu meminta atau apa menganalisa apakah laporan keuangan yang kita buat itu masih ada celah sebagai pengurang setoran pajak untuk negara gitu ya, ini gitu. Apakah ada pertanyaan ini? Oke, tidak ada. Ini nanti yang pertama itu segampang, nanti kedua nanti kita mulai apa, nanti lebih baik ya, nanti pertemuan kedua saudara apa pelajari dulu ya di bab apa pertemuan 2 maupun pertemuan 3 karena itu sambung-sambungan ya. Nanti paling sulit adalah nanti kalau saudara membuat laporan keuangan fiskal ya, itu outputnya. Jadi output dari apa mata kuliah dari akuntansi pajak, saudara bisa menganalisa, memahami dan menyusun apa laporan fiskal ya kayak gitu. Satu lagi, ini akuntansi pajak itu adalah metode ya, metode atau foundation ya. Nanti karena apa peraturan pajak itu kan berubahnya cepat sekali ya. Kayak contoh dulu PTKP tahun 2005 ya berubah jadi 2009, terus 2015 berubah lagi 2019. Nah itu nanti apa peraturannya bisa menyesuaikan ya. Tapi intinya dari apa akuntansi pajak itu adalah memberi basic foundation ya untuk mahasiswa itu bisa mengerti ya apakah akuntansi pajak itu nanti apa pos-posnya atau pertemuan dari pertemuan 2, 3, 4, 5 sampai 7 UTS-nya gimana, di pertemuan 8, 9, 10 sampai 14 nanti UTS-nya gimana. Nah, gitu ya. Nah, nanti kita belajar dasarnya aja. Nanti kalau ada mahasiswa bertanya kalau apa misalnya ini sesuai PTKP yang tahun berapa, nah nanti saudara apa nyari peraturan apa atau modul lain yang sesuai peraturan apa PTKP, apalagi di Google sekarang bisa apa saudara bisa mencari ya PTKP yang terbaru itu gimana yang terakhir satu orang adalah 5.400.000 ya itu kanul atau TK 0 ya. Nanti kalau dia apa punya beban dia tambah berapa, lah itu yang apa seringkali peraturan tersebut yang berubah-ubah ya kayak gitu. Itu apakah ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Sama, oke.
Oke, kalau tidak ada saya akhiri terlebih dahulu. Saya mengucapkan semoga kita bisa ketemu lagi di minggu depan dengan kondisi yang sehat. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu.